Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek kelas 12 akuntansi 3 di bawah bimbingan Ibu Nina Marlina Purwanti SPD akan membahas materi PKN tentang sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Uliardiansyah. Nama saya Mailani Agustin. Nama saya Rohimah. Nama saya Mega Yuliani Tamala. Nama saya Aisyah Fatimah Zahra. Nama saya Salwa Febrianti. Nama saya Naisila Belanur Syafa. Nama saya Revina Aulia. Kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya berdampak negatif pada pengaruh gaya hidup dan gaya pakaian seseorang ataupun masyarakat. Pengaruh negatif dari perubahan gaya hidup seseorang dapat dilihat dari teknologi internet yang memungkinkan seseorang untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berada di satu tempat. Hal ini dapat mengubah pola hidup masyarakat, seperti meningkatnya kebutuhan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial. Pengaruh negatif dari perubahan gaya pakaian atas kemajuan iptek dilihat dari teknologi informasi yang berkembang saat ini, mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih mudah dan lebih luas dalam mengakses informasi tentang berpakaian mereka. Hal tersebut memberikan dampak negatif seperti lunturnya rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri, terutama di kalangan remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang, sehingga terpengaruh meniru pakaian-pakaian yang berasal dari barat. Pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya juga memberikan dampak negatif pada dasar ikatan hidup bermasyarakat. Contohnya, seperti dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa sih harus nilai-nilai Pancasila? Karena dengan kita menerapkan nilai-nilai ini, kita akan membangun hubungan sosial yang harmonis dan mencapai keadilan bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kemajuan iptek yang memberikan keuntungan bagi bangsa kita, yaitu 1. Semakin mudahnya mendapatkan informasi. Contohnya, kita bisa melihat atau bahkan mendengar berita yang sedang viral di luar kota atau bahkan luar negara. Kedua, semakin mudahnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya, kita bisa belajar bahasa asing dengan menggunakan media daring dan menggunakan aplikasi penunjang lainnya. Dari memberikan pengaruh negatif hingga keuntungan yang didapatkan, kemajuan iptek di bidang sosial budaya yang terjadi di masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita perlu mengadopsi atau menerima hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Kemajuan iptek ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah ponsel yang menjadi kegunaan bagi para pelajar, pelaku usaha, dan profesi lain di bidangnya yang memanfaatkan kemajuan iptek di era digital ini. Agar hal tersebut bersifat positif dan diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Contoh sikapnya yaitu kita menggunakan internet untuk kegiatan pembelajaran. Kedua, kita menggunakan konsep tarian kontemporer untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata di sebuah daerah. Orientasi ke masa depan, artinya suatu gambaran atau kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya untuk berpikir mengenai masa depan. Dengan kata lain adalah bagaimana seseorang merumuskan dan menyusun visi ke depan, sama halnya dengan iptek tersebut yang juga berjalan secara beriringan dari tahun ke tahun untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Memanfaatkan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi ini sangat perlu bagi kita karena
mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal baru, membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia, kehidupan menjadi lebih maju, mempermudah dan mengoptimalkan bisnis komunikasi menjadi lebih mudah. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi pengorbanan dan menghancurkan keadaan lingkungan. Tujuan utamanya adalah membangun lingkungan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, serta menghormati keberhasilan orang lain. Cara menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi tidak memandang rendah pekerjaan orang lain, berpikir positif tentang pekerjaan orang lain, dan tidak mencela seseorang karena pekerjaan. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama, baik bagi pemerintah, organisasi, maupun individu. Lalu, mengapa sih kita harus menghargai hak dan kewajiban orang lain? Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan bukan hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penting dalam kehidupan pribadi kita. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Salah satu contoh sikap menghormati hak asasi manusia adalah selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun. Dari materi yang telah kami sampaikan, kepada Ibu Nina Marlina Purwanti SPD, selaku guru mata pelajaran PPKN, dan teman-teman semua, jika memiliki pertanyaan, kritik, maupun saran, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok Anggrek. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan bila memiliki rasa, mohon diungkapkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thanks for your everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.